Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menanggapi sedikit tentang pernyataannya Gus Nur terkait dengan pribadi saya. Jadi sebenarnya sudah lama video ini yang disampaikan Gus Nur terkait saya, tetapi itu 1 bulan yang lalu di bulan Ramadan. Kebetulan kami di bulan Ramadan sangat sibuk sekali ngaji khataman dengan santri-santri yang ada di sini. Dan juga selain itu saya ingin menghormat bulan Ramadan. Saya khawatir kalau saya memberikan respon kepada Gus Nur nanti akan menambah gaduh, akan menambah hal-hal yang tidak diinginkan dan mengkotori kesucian bulan Ramadan. Saya tidak ingin seperti itu. Banyak teman-teman saya yang WA, kok Gus kenapa nggak ditanggapi? Ya saya menjawab, ini bulan Ramadan. Saya tidak ingin menambah gaduh di bulan Ramadan. Kita ingin ngaji, kita ingin ngadep dampar di bulan Ramadan. Dan tadi malam ada lagi yang WA saya, kemudian saya buka linknya. Ternyata betul memang Gus Nur menanggapi saya. Videonya agak panjang, tetapi yang terkait dengan saya hanya ya kurang lebih 10 menit atau 15 menit saja. Saya coba akan menanggapi dengan ilmu. Saya mencoba menanggapi dengan ilmu karena karakter kita segala sesuatu harus berdasarkan ilmu dan segala sesuatu harus ikut kepada para ulama. Aslinya Gus Nur ini kan menanggapi video saya yang pertama mengenai jual agama. Jadi beliau mengatakan, Gus Nur ini bahwasanya kalau memang saya dianggap jual agama, Kiai Ma'ruf juga jual agama, Kiai Said Akil juga jual agama. Jadi saya merespon itu karena jual agama itu tidak seperti itu. Kiai Ma'ruf tidak jual agama, Kiai Said tidak jual agama. Saya tampilkan dari berbagai kitab, salah satunya tafsir Ibnu Katsir. Lah harusnya saya ini orangnya seneng loh ya, kalau direspon apa yang saya sampaikan ataupun dibantah apa yang saya sampaikan, saya aslinya seneng. Tetapi sekali lagi, apa yang saya sampaikan itu dibantah, tapi bantahannya juga harus dengan ilmu. Semisal, saya menyampaikan apa yang saya sampaikan dengan tafsir Ibnu Katsir, dalam kitab tafsir Sawi, kemudian Gus Nurnya menjawab, oh ini ada tafsir yang lain, dalam tafsir ini begini dan begini. Begitu bahagianya saya karena saya otomatis mendapatkan tambahan ilmu. Jadi seperti itu aslinya. Lah, dan jangan menanggapi apa yang saya sampaikan dengan mubahalah. Dan itu aku sudah mubahalah, walaupun di matanya teman-teman NU tadi itu, termasuk mungkin dalam Gus Dewa kan orang hebat, ilmunya sudah nyundul langit. Yang penting urusanku selesai, aku sudah mubahalah. Ya kan? Itu memang rezim ini jahatnya luar biasa, pembohong. Jadi mubahalah bukan bidang saya, mohon maaf saja. Jadi kalau kita menyampaikan ilmu, jawabannya harusnya juga dengan ilmu. Dan setelah saya jawab, setelah saya lihat dari apa yang disampaikan oleh Gus Nur ini, ternyata Gus Nur hanya ingin mengkonter akun-akun, kan gitu ya. Saya ini Gus hanya ingin mengkonter akun-akun yang mengatakan saya jual agama. Saya nggak pernah jual agama. Dan sekali lagi, saya pun tidak pernah menuduh Gus Nur jual agama. Jadi dengan lihat video saya mulai awal sampai akhir, saya tidak pernah menuduh Gus Nur ini jual agama. Dan Gus Nur ketika mengkonter akun-akun bahwa Gus Nur jual agama, itu boleh. Dan itu haknya Gus Nur untuk mengkonter mereka-mereka yang jual agama, mengkonter mereka-mereka yang menuduh Gus Nur jual agama. Tetapi saya mohon sekali lagi, boleh mengkonter tetapi jangan mencatut ulama-ulama kita. Itu haknya dan itu boleh, dan itu haknya dan wajar. Gus Nur mengatakan saya nggak jual agama, boleh. Bagi saya begini-begini jual agama, boleh. Tapi saya mohon sekali lagi, jangan mencatut kiai-kiai kita yang di Nahdlatul Ulama, mencatut Kiai Ma'ruf Amin, mencatut Kiai Said Akil Siraj, sehingga orang-orang yang ada di NU terusik, kita yang ada di Nahdlatul Ulama terusik karena kiai kita dianggap jual agama. Jadi sekali lagi, boleh Anda mengkonter orang-orang yang mengatakan Anda jual agama, tetapi saya mohon jangan mencatut ulama-ulama kita yang mereka tidak jual agama kemudian diklopkan dengan jual agama, padahal jual agama dalam agama tidak seperti itu. Jual agama dalam ajaran kita tidak seperti itu.
Jadi seperti itu. Sekali lagi saya terima kasih bahwa video saya sudah ditanggapi, tetapi menanggapinya saya mohon jangan ngajak mubahalah. Jadi nggak nyambung ini nanti. Kalau video saya pakai tafsir ini, harusnya tafsirnya pakai ini, gitu ya. Jangan ngajak saya mubahalah kalau mubahalah bukan bidang saya. Saya juga tidak mau mubahalah karena memang dalam Islam mubahalah itu orang yang suka sumpah memang tidak ada ajarannya dalam agama ini. Jadi begitu ya. Kemudian saya lanjutkan, ini memang saya tulis beberapa hal ya yang menyangkut sama saya. Kemudian mengenai saya dianggap fanatik buta, bahkan ada satu akun, tidak tahu ya akun apa itu saya lupa, tidak membaca itu channel apa, mengatakan bahwa Gus Dewa fanatik buta. Ya, menyembah pimpinannya. Jadi begini Mas, fanatik buta itu bukan kita. Jadi saya itu mondok di pesantren tidak pernah diajari fanatik buta. Kita di pesantren tidak pernah diajari fanatik buta. Jadi seakan-akan saya benar salah, kalau ada ulama junjungan saya pasti saya dukung. Ini betul-betul tidak benar, betul-betul tidak bisa dibenarkan. Seakan-akan saya pasti sama dengan Kiai Ma'ruf Amin, seakan-akan saya pasti sama dengan Pak Said Akil, Kiai Said Akil Siraj. Kalau banyak kesamaannya iya, tetapi apakah saya tidak pernah berbeda dengan beliau-beliau? Pernah. Dengan Kiai Ma'ruf Amin saya juga pernah berbeda, walaupun Kiai Ma'ruf Amin bukan level saya, walaupun Kiai Said Akil Siraj bukan level saya, tetapi saya pernah berbeda dengan beliau. Tetapi sekali lagi, perbedaan kita di Nahdlatul Ulama itu sama-sama didasari dengan ilmu. Contoh, seperti Kiai Ma'ruf Amin mengatakan boleh memajukan zakat fitrah. Beliau menganjurkan untuk memajukan zakat fitrah dan zakat mal. Saya waktu itu zakat mal boleh dimajukan, tapi zakat fitrah tidak. Karena bagi saya zakat fitrah banyak berbagai pertimbangan. Tapi apakah terjadi perselisihan di antara saya dengan Kiai Ma'ruf seumpama walaupun saya bukan sederajat Kiai Ma'ruf? Tidak pernah. Kenapa? Karena saya menghormati pendapatnya Kiai Ma'ruf karena Kiai Ma'ruf ada dalilnya. Begitupun saya memakai pendapat yang juga mengkiblat kepada para ulama. Artinya perbedaan pendapat itu kalau sama-sama didasari dengan ilmu tidak akan terjadi yang namanya perselisihan, tidak akan terjadi yang namanya percekcokan. Jadi sekali lagi dikatakan fanatik buta juga tidak. Bahkan kalau melihat video saya sebelumnya, saya merekomendasi ulama-ulama yang bisa dijadikan rujukan. Itu mungkin Gus Nur juga agak kaget ya, karena saya menjadikan beberapa ulama-ulama yang tidak di kalangan Nahdlatul Ulama untuk dijadikan sebagai rujukan, karena kita kan fair. Yang di Nahdlatul Ulama yang bisa dijadikan rujukan dalam bidang ini, dalam bidang ini. Ketika tidak ada di Nahdlatul Ulama, seumpama yang bisa dijadikan rujukan masalah ini adalah ini, itu boleh dan itu sah. Dan saya menyampaikan itu, artinya kalau mengatakan kita fanatik buta, tentu tidak mengerti karakter saya, tentu tidak mengerti bagaimana cara berpikir kita dan bagaimana ulama-ulama guru-guru kita mengajari hal itu. Tuh. Kemudian apalagi ya? Ya, jadi selanjutnya itu ada beberapa akun-akun yang menurut Gus Nur ini memanggil Gus Nur dengan sebutan yang tidak baik, tanda kutip, bahasa hewan. Tapi sekali lagi, saya tidak pernah memanggil orang dengan sebutan nama hewan. Itu ya, kalau memang akun yang lain monggo, tapi saya tidak, karena guru saya sudah menyampaikan beratus-ratus kali kepada saya, kalau dakwah dengan cara yang baik, kalau dakwah ngajak orang jangan mencaci, jangan memaki, karena memang itu ajarannya Rasulullah. Ma bu'istu sabbaban wala la'anan. Saya diutus bukan untuk mencaci ataupun untuk melaknat, dan itu kita pegangi. Saya tidak pernah mengatakan kadrun, saya tidak mengatakan cebong, apalagi wedus. Saya tidak pernah sama sekali. Dan itu kita di Nahdlatul Ulama dilarang seperti itu dan tidak ada. Dan saya pecinta Nahdlatul Ulama itu yang kita pegang, bahwa di Nahdlatul Ulama
menyampaikannya dengan cara rahmat, menyampaikannya dengan cara tentram, dengan cara adem. Jangan sekali-kali menghina, mencaci orang. Nah, makanya sekali lagi saya itu juga beliau juga mengatakan, ya Gus Nur juga mengatakan, saya tidak pernah memanggil dengan godus, juga tidak pernah memanggil dengan kata-kata hewan, juga tidak pernah. Memang itu bagi saya anti saya berdakwah mencaci, memaki, menghina, karena memang tidak ada ajarannya dalam agama ini. Kemudian selanjutnya Gus Nur ini melihat rezim ini salah semua. Rezimnya Pak Jokowi ini loh, ini salah semua, salah KB, pokoknya salah. Kalau saya enggak lah, masa orang nggak ada benernya. Artinya mohon maaf sekali, pemerintah ada salahnya, wajar, manusiawi. Tapi jangan kita melihat satu kesalahan kemudian kita menganggap KB salah semua. Ya jangan. Kalaupun ada yang salah, ya kita tegur dengan cara yang benar. Bahkan Gus Dur mengutarakan satu hadis, itu betul hadisnya ada 2 riwayat ya. Afdhalul jihad kalimatu haqqin inda sultani jair. Itu betul. Memang ada 2 riwayat, ada yang kalimatu adlin, ada yang kalimatu haqqin. Riwayat Abi Dawud, Tirmidzi, memang ada 2 riwayat itu. Dan yang disampaikan beliau tidak ada salahnya. Memang ada kalimatu adlin. Afdhalul jihad kalimatu adli inda sultan. Sebaik-baik jihad itu ngomong kebenaran di depan penguasa yang zalim, dan itu sudah aku lakukan. Tetapi dalam hadis itu maksudnya adalah kita menyampaikan kebenaran di depan sultan, di depan pemerintah, itu bukan dengan cara yang mencaci, bukan cara memaki, rezim bobrok, rezim hina, apalagi ya cebong dan lain sebagainya. Wes lah, kata cebong, kata kadrun ini ayo ditutup plek. Kalau mau dakwah, dakwah dengan anteng, dakwah dengan tentrem, dakwah dengan tenang. Kalau ada yang salah di pemerintah, sampaikan dengan cara yang baik. Saya masih ingat guru saya, kalau kamu menyampaikan ke orang, siapapun dia, pemerintah ataupun tidak, kalau kamu menyampaikan, sampaikanlah dengan cara yang baik. Dicontohkan waktu itu, Fir'aun yang begitu luar biasa jahatnya, tapi Nabi Musa masih disuruh untuk berkata baik kepada Fir'aun. Nah ini Fir'aun, apalagi yang di bawahnya Fir'aun, lebih-lebih, makanya seperti itu. Maka dalam keyakinan saya bahwa dakwah yang disampaikan dengan cara caci maki tidak akan mendapatkan hasil apa-apa, kecuali hanya ghibah, kecuali hanya menghancurkan, kecuali tidak mengajak kepada kebaikan. Jadi itu keyakinan saya. Entah orang punya keyakinan bahwa oh ini harus disampaikan dengan cara caci maki, dengan cara menghina, monggo. Tapi keyakinan kita di Nahdlatul Ulama, dakwah tidak boleh dengan cara caci maki, tidak boleh dengan cara yang kasar, tapi dakwalah dengan cara yang halus. Itu ya. Ada beberapa hal lagi. Kemudian oh ya, Gus Nur mengatakan kepada saya, ya, kayaknya Gus Dewa ini kaya juga, kaya juga, ceramahnya adem tenang. Jadi kalau kaya ya enggak lah Gus, saya enggak kaya-kaya, ya enggak, ya cukup lah. Ya alhamdulillah cukup, semua diberi kecukupan oleh Allah. Nah antum kan enak tuh kalau kita lihat zona nyaman kan, wajah bersih, kayaknya sih antum kaya juga lah ya. Ceramahnya santun, damai gitu, jadi kan nggak ada tekanan kayaknya itu, zona nyaman lah. Tapi ini nggak saya bahas. Tetapi kalau mengatakan bahwa saya tidak punya di dalam apa ya zona aman, zona nyaman, ya tidak juga. Orang dakwah tidak ada yang di zona nyaman, tidak ada yang zona aman, nggak ada. Semua pasti ada pembencinya. Yang klop dengan jenengan pasti tidak juga benci kepada saya, itu sudah pasti. Ya. Kemudian ceramah saya tidak pernah dengan kata-kata yang kotor, ceramah saya adem, ceramah saya tentram, kata beliau. Ya itu memang yang diajari guru saya seperti itu. Kita kalau menyampaikan sesuatu jangan dengan emosi, jangan dengan melaknat, jangan dengan menghina. Itu prinsip kita. Dan mana sih ada ya ajaran kita, ajarannya Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umatnya ini, ajaran mencaci, ajaran memaki kan tidak ada.
Sudah lihat, sudah semua ulama-ulama kita, mulai dari zaman dulu sampai sekarang, tidak ada yang mengajarkan kita untuk dakwah dengan caci, dakwah dengan memaki. Nah, sudah. Kemudian, mungkin yang terakhir ini ya, tidak semua saya tanggapi saja. Yang terakhir, harapan saya adalah, saya melihat, kalau melihat tayangannya dari videonya Gus Nur itu, Gus Nur membangun masjid, alhamdulillah. Gus Nur membenahi bersedekah kepada orang miskin, alhamdulillah. Saya bersyukur dan saya sebagai umatnya Nabi Muhammad mengucapkan terima kasih. Ya, lanjutkan dakwah, lanjutkan sedekah itu, lanjutkan jenengan membangun masjid. Tetapi kalau boleh saya minta, cara ceramah Anda, cara bicara jenengan, volumenya ya agak dimundurkan sedikit, agak dikebawahkan sedikit. Jadi begitu ya, caci maki, bicara kotor ya, itu menurut saya kurang baik. Tapi kalau itu memang jalan dakwah jenengan harus caci maki, saya tidak tahu ya. Tetapi bagi saya, kalau boleh saya meminta, jenengan sedekahnya sudah bagus loh. Kalau saya lihat ya, punya berbagai aset ya. Saya juga tidak mengikuti, saya jarang melihat channel-channel yang lain, jarang sekali saya. Tetapi kemarin dikasih tahu teman-teman bahwasanya Gus Nur termasuk sukses dalam bidang ekonomi. Alhamdulillah. Jenengan mau sedekah, alhamdulillah. Jenengan mau membantu umat, ini luar biasa. Saya apresiasi. Tetapi kalau boleh mohon, jangan berbicara yang dengan nada-nada merendahkan. Jangan bicara dengan nada-nada yang melecehkan. Jangan mencaci, jangan memaki. Jenengan mengatakan kita tidak bisa bersatu, gitu loh ya. Kita sudah di jalur yang berbeda. Saya pikir pendakwah tidak ada jalur yang berbeda. Kita sama-sama ingin apa sih? Sama-sama ingin menegakkan ajarannya Kanjeng Nabi, Ahlus Sunnah wal Jamaah di bumi tercinta Indonesia. Nah, kalau tujuannya sama, kalau tujuan kita sama, saya pikir kita bisa berjalan dengan sama kalau kita satu, mau saling menghargai. Dua, hilangkan saling mencaci, memaki. Ya, kalau ada yang salah, kita benahi, tidak dengan caci maki. Kalau ada kebenaran dalam diri dia, kita hormati. Jadi kalau kita mau berpikir ke sana dalam fokus berdakwah ini, insya Allah semua pendakwah akan bisa berjalan bersama-sama. Dan sekali lagi, yang terakhir adalah tipe kita di Nahdlatul Ulama ini, sekali lagi kita tidak pengen berdakwah dengan cara yang kasar. Kita ingin saling menghormati. Selama kita saling menghormati, tidak akan terjadi gesekan-gesekan. Dan saya berharap yang terakhir ini, klarifikasi boleh, menyampaikan sesuatu boleh, tetapi janganlah kita mencatut ulama-ulama kita, apalagi ulama-ulama yang ada di Nahdlatul Ulama. Itu harapan besar saya, dan ini kalau bisa dijalankan, insya Allah ke depan kita akan sama-sama aman, sama-sama tentram. Sudah, itu saja mungkin, biar tidak terlalu panjang ini. Semoga kita sekalian, para pendakwah-pendakwah ini bisa ke depan bisa bersama-sama lagi. Kalaupun ada jeleknya dari pendakwah itu, ya nggak boleh diambil, nggak usah diambil. Tapi dari siapapun dia, kalau itu baik, entah dari siapapun ulama itu, mari kita ambil. Kapan kita akan bercerai-berai terus? Sampai kapan kita akan terus-terusan bercerai-berai? Sampai kapan kita akan selalu musuhan antar umat ini? Gitu loh ya. Kita bisa berdakwah dengan cara yang baik, rahmat. Yang baik ambil, yang tidak baik tidak ambil, tidak usah diambil. Tetapi sekali lagi, hormati perbedaan, hormati cara berpikir orang, yang penting masih dalam koridor ala ahli sunnah wal jamaah. Itu mungkin sekilas dari saya. Semoga barokah, semoga manfaat, semoga tidak menambah gaduh, semoga menjadi ketentraman kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.